Dan orang munafik itu main-main. Kalau kita buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 140, apa kata Allah? Ya, Allah berfirman di situ, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghimpun orang munafik dan orang kafir terjun ke dalam neraka bersama-sama. Nah, jadi orang munafik itu sama orang kafir yang masuk neraka juga bisa. Semoga Allah menjauhkan kita darinya. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi idza ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah salat subuh Masjid Jami Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kembali Allah kumpulkan kita dalam sebaik-baik kegiatan di waktu subuh ini. Setelah kita sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan duduk sejenak di masjid kita ini beriktikaf sambil mendengarkan hal-hal tentang agama kita. Mudah-mudahan Allah jadikan semua yang kita lakukan ini sebagai bentuk mujahadah, sebagai bentuk kesungguhan kita dalam beriman kepadanya, sehingga memudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Sabbihisma dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Nini Mama Alim Ulama Cedia Pandai, Kapai Tampai Batanyo, Kapulang Tampai Kababarito, yang terhormat para ustaz yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama, tidak dihimbau gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sadolahnya oleh sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Nah, kini hari lah mulai hujan tiap hari Bapak Ibu. Ya kan? Hujan labik selabik-labiknya. Jadi membuat cuaca kok dingin, suhunya dingin. Ah, dingin-dingin modeko kok hati-hati. Apalagi bagi Bapak Ibu yang menyandaka tonggak, menyandaka didiang kan. Elok Bapak Ibu, hari dingin-dingin modeko kok. Ah, takutnya beko takaluk pas jago orang lah pulang sedolahnya kan. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu tetap terjaga. Itu balon sia di atas itu Bapak Ibu. Ada balon tabang tuh, sangkui di atas itu. Nah Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Jadi pembahasan kita pada subuh kali ini adalah 4 nikmat di waktu subuh. Ya, 4 nikmat di waktu subuh. Nah waktu subuh ini ada banyak nikmat yang kita dapatkan. Nah beberapa di antaranya, yang pertama, bangun tidur. Bangun tidur ini merupakan sebuah nikmat. Kalau nak percaya Bapak Ibu, kini yang bertanya, Bapak Ibu kalau besok pagi dia 100 miliar, lain nama Bapak Ibu? Bu, 100 miliar besok pagi boleh nama Bu? Lah ya Bu ya. Nah, jangan ragu-ragu Ibu lah, ampun yolo kan. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, besok pagi dia 100 miliar, tapi tidak jago-jago lah. Lain nama Bapak Ibu? Hah? Nah, ampulah takut jawab Bapak Ibu. Tapi aku pernah mengisi di salah satu masjid, ya, di daerah Jati. Ada seorang apa-apa, lagai nyo, kece apa kok? Nak bah ada Ustaz, ambu lagi akan anak ambu beko ke cucu ambu. Lah siap mati gay kau kiranya Bapak Ibu. Tapi ambu salut jo beliau, ya.
kesiapan menghadapi kematian. Seharusnya seorang muslim itu takah itu, harus siap menghadapi kematian, ya kan? Nah, karena kapan saja dia datang menghampiri kita. Aiku awak jangankan menghadapi kematian, mandang lagu selimut putih hasil takui kan? Ila Israil, alah, takui langsung. Nah, jadi ini nikmat pertama yang kita dapatkan, nikmat bangun tidur. Ini pangkal dari segala kenikmatan yang kita dapatkan. Kalau ndak dapat nikmat bangun tidur kau Bapak Ibu, alias ndak idui awak hari kau, maka tidak dapat nikmat-nikmat yang lain. Ndak dapat sholat subuh, ndak dapat iktikaf mode kini kau, ndak bisa makan lama kau kan. Nah, maka inilah pangkal dari kenikmatan. Bersyukur kita kepada Allah, Allah bangunkan kita dari tidur kita. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang mulia. Kemudian nikmat yang kedua, setelah kita bangun tidur, kita baca doa bangun tidur. Ya, artinya menyebut nama Allah, mengingat Allah ketika bangun tidur. Ini sebuah nikmat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, setan membuat 3 simpul pada diri manusia ketika manusia itu tidur. Dan setan akan menepuk-nepuk simpul tersebut sambil mengatakan, lalu tari malam masih panjang lain. Nah, nyoni nabubuk kan awak di setan tu kiranya Bapak Ibu. Nah, apabila hamba tersebut bangun, kemudian dia sebut nama Allah, berzikir kepada Allah, maka terbukalah 1 simpul. Apabila dia berwudu, ya bersuci dia kemudian berwudu, maka terbukalah 2 simpul. Apabila dia melaksanakan sholat, maka terbukalah 3 simpul. Nah, kemudian apabila sudah terlepas 3 simpul tersebut, maka dia akan menghadapi pagi itu dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan enak. Tapi kalau 3 simpul itu masih belum putus, maka dia akan memasuki waktu pagi itu dengan tidak enak dan malas. Nah, jadi kok sebabnya makanya orang kebanyak masih mengantuk-ngantuk pagi Bapak Ibu, ya kan? Nah, masih maleh-maleh gitu. Boleh jadi 3 simpulnya belum terbuka. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih maleh-maleh subuh aku langsung jago langsung kan. Nah, maka inilah nikmat yang kedua, mengingat Allah ketika kita bangun tidur. Nah, ini sebuah nikmat karena banyak orang yang ketika bangun tidur, apa yang pertama nyokarajuan? Langsung buka HP, buka WA, padahal tidak ada yang mencet tuh. Soalnya buka WA kan, buka Instagramnya, buka TikToknya, TikTok dan buka Bapak Ibu jago lalu gitu, ya kan? Nah, tapi itu di tempat lain, di sini tidak ada tak itu. Nah, di sini semuanya mengamalkan yang 3 tadi. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka inilah nikmat yang kedua. Setelah bangun tidur, kita ingat Allah, ya, bukannya kita terlalaikan oleh dunia. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang Allah muliakan. Kemudian nikmat yang ketiga, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, laisa salatun athqala 'alal munafiqin min salatil fajri wal isya. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, padahal andai mereka tahu bagaimana keutamaan 2 salat ini, la atauhuma walau habwa, mereka pasti akan mendatanginya walaupun merangkak-rangkak. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, betapa besarnya pahala sholat subuh dan sholat isya. Ya, berapa besarnya? Nabi tidak menyebutkan, tapi Nabi memberi isyarat, seandainya umatku tahu, mereka akan mendatangi 2 sholat tersebut walaupun merangkak-rangkak. Artinya semampu dia akan berusaha. Tapi kan masalahnya awak tidak tahu Pak Ibu. Nah, sekarang berapa besar pahalanya tersebut memang tidak disebutkan, tapi kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, kata Nabi, raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar yang dikerjakan antara azan dan iqamah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau salat sunnahnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya, kira-kira bahas salat wajibnya Bapak Ibu.
Dan yang wajib pasti mengungguli yang sunnah. Ya, itu dipastikan. Maka tidak terkira betapa besarnya pahala sholat subuh secara berjamaah, apalagi secara berjamaah. Nah, Bapak Ibu, maka dibandingkan orang-orang barat yang kayu-kayu tuh, misal Mark Zuckerberg, saya pernah Bapak Ibu mandangan namanya, atau lagi kenal juga beliau, ya, atau Steve Jobs. Nah, Mark Zuckerberg kok sia nan membuat Facebook, Steve Jobs kok nan membuat Apple, iPhone, ya, itu orang-orang miliarder, orang-orang konglomerat. Nah, gaji orang tuh Bapak Ibu kira-kira 6 sampai 7 juta per detik. Per detiknya 6 sampai 7 juta Bapak Ibu. Bara gadang gajinya. Ya. Iya, sejamnya bara tuh, seharinya bara, sebulannya bara, kalikan saya. Artinya barang ngosenya samanta lah 10 juta. Tak kaloknya samanta gua lah 100 juta masuk. Awak tak kalok pas cara masuk gua ndak ada masuk apapun. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka dibandingkan mereka ndak ada apa-apanya. Kaum muslimin yang rajin sholat subuh dan sholat isya, apalagi berjamaah ke masjid, mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Nah, ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang kita ambil dari hadis ini. Inilah sholat yang paling berat bagi orang munafik. Ya, kenapa? Karena waktunya di waktu-waktu sibuk. Sholat isya Bapak Ibu, di malam hari orang biasanya sibuk dengan aktivitas dunia. Setelah dari pagi sampai sore bekerja seharian, malam saatnya melepas penat, saatnya bersenang-senang. Ada yang nonton TV, ada yang main game, ada yang ngopi, macam-macam sampai tengah malam. Nah, jadi besar tantangannya, apalagi sholat subuh. Sholat subuh inilah yang paling berat tantangannya, karena waktunya ketika orang sedang sibuk. Sibuk mana orang ketika subuh Bapak Ibu? Sibuk lalu kok jangan salah, walaupun naniang saja Bapak Ibu, coba orang yang lalu itu coba sapunya, manjawe nanya, kawan gitu, sapu orang senang manjawe nanya, nggak manjawe. Karena saking sibuknya mah lalu tuh sampai-sampai disapu nak manjawi orang lalu tuh. Nah, maka untuk melihat seseorang itu munafik atau tidaknya bisa dilihat dari dua sholat ini. Kalau dua sholat ini dikerjakannya dengan sebaik-baiknya di awal waktu di masjid berjamaah, ya, insya Allah selamat dari golongan orang munafik. Tapi kalau dua sholat ini dia lalaikan, dia abaikan, bahkan dia tinggalkan, boleh jadi termasuk golongan orang munafik. Dan orang munafik itu main-main. Kalau kita buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 140, apa kata Allah? Ya, Allah berfirman di situ, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghimpun orang munafik dan orang kafir terjun ke dalam neraka bersama-sama. Nah, jadi orang munafik itu sama orang kafir yang masuk neraka bisa. Semoga Allah menjauhkan kita darinya. Bapak Ibu, sedang jemaah subuh yang Allah muliakan, ini nikmat yang ketiga. Kemudian yang terakhir, nikmat yang keempat adalah berkah subuh. Nah, kita sudah bahas sebelumnya bagaimana berkah di pagi hari, ya, banyaknya kebaikan, banyaknya rezeki, banyaknya manfaat Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melakukan aktivitas di pagi hari. Dan berkah subuh ini Bapak Ibu bukan hanya bagi manusia, tapi meliputi semua makhluk Allah. Ya, ada seorang non Muslim pernah bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi dia sampaikan, Syekh, saya tidak percaya dengan berkah. Nah, adore berkah itu dong. Baku aku tidak percaya, kecek Syekh itu. Iyo, karena tidak masuk akal. Masa iyo bisa datang kebaikan, manfaat gitu, tidak masuk di akal lambuh. Jadi tidak logis menurutnya berkah ke Bapak Ibu. Akhirnya ditanya oleh Syekh tersebut, oke, kalau aku tidak percaya jo berkah, coba aku perhatian wawau jo kambiang. Nah, wawau lain tahu Bapak Ibu ya kan? Nah, wawau jo kambiang kita pakai bahasa halusnya di sini. Wawau tiok barana sampai anamiku 7 ikua. Kambiang tiok barana 2 ikuanya. 3 ikua lah banyak tuh. Ya, oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kambiang ko acuk kanidabiah. Akikah, rayu haji, kuliner, ya kan? Itu banyak kambiang. Sementara wawau ko alun pernah mudang orang awak mandabiah wawau oleh baik. Kamu ada acara kan? Nah, artinya apa? Secara data seharusnya populasi wawau lebih banyak daripada kambing karena beranaknya lebih banyak dan tidak pernah lo kanidabiah. Tapi coba calik di lapangan, kecek Syekh Ibrahim bin Adham. Coba aku calik di lapangan, mana yang aku calik lebih banyak, kambiang atau wawau? Kambing atau wawau, Pak Ibu? Kambiang Syekh keceknya. Nah, lay tawangku ba aku bisa kambiang lebih banyak pada wawau. Ba tu Syekh. Alasannya karena kambiang kok ketika hari lasanjo nyo masuk ke dalam kandangnya. Sudah tu nyo lalu besok pagi ka masuk waktu subuh nyo jago kambiang jago di waktu subuh. Sementara wawau ko sepanjang malam nyo batanggang manggonggong saya ke radionya. Besok pagi ka malaki waktu subuh baru nyo lalu kambiang jago di waktu subuh, wawau takalo di waktu subuh. Kambiang dapet barokah subuh, wawau ndak dapet barokah subuh. Itu makanya lebih rami kambiang pada wawau, Bapak. Ya, jadi meliputi semua makhluk Allah, bahkan hewan-hewan pun dapat. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, kita ambil contoh yang lain. Ayam misalnya. Ayam kok Bapak Ibu lakukan biasa tiap hari kan? Lah dulu KFC, CFC, Texas Chicken, Kentucky, ayam sarugo, ayam narako, macam-macam nih boleh orang gitu. Tapi nana ayam kok sampai kini tidak punah-punah dong. Tidak habis-habis. Mbak kok bisa mau dituyo? Ayam kok dulunya jago pada awak lah. Inyolo manjago nawa apa Ibu? Dapat berkah subuh. Sapi juga seperti itu. Hewan-hewan ternak itu pagi sudah bangun. Dapat berkah subuh. Makanya mereka bisa ramai seperti itu. Sementara wawau kota kalau jual. Pertanyaan apa Bapak Ibu? Kalau ada orang sepanjang malam nyoba tanggang, subuh baru nyolalo, lewat suara subuhnya. Berartinya sama jo? Berartinya sama jo? Nggak apa macam beda ya. Nah, Bapak Ibu sedang jemaah yang mulia, maka inilah 4 nikmat yang kita dapatkan subuh ini insya Allah. Yang pertama, Allah bangunkan kita dari tidur kita, maka gunakanlah nikmat kehidupan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, Allah jadikan kita mengingat Allah setelah bangun tidur. Kita laksanakan amalan-amalan kepadanya. Yang ketiga, Allah jadikan kita melaksanakan sholat subuh yang keutamaannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan yang keempat, Allah berikan kita kebaikan-kebaikan berkah daripada waktu subuh ini. Semoga kita bisa dapatkan setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.